Perkenalkan, nama saya Dionysius Laja. Saya dari program studi pendidikan musik NIM 2016-04-005 semester 8. Saya akan menyeminarkan proposal penelitian saya dengan judul Pembelajaran Alat Musik Tradisional di Sanggar Persada Melanusa. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. 1.1 latar belakang. Masalah-masalah yang ditemukan. Yang pertama, di Ngada sendiri, alat-alat musik tradisional sudah mulai jarang lagi diperlihatkan karena berhubungan dengan adanya perkembangan zaman dengan masuknya alat-alat musik yang lebih modern, sehingga secara tidak langsung kesenian tradisional mulai hilang secara perlahan. Yang kedua, belum adanya penelitian yang membahas tentang alat-alat musik daerah di Ngada. Yang ketiga, semakin jarangnya peminat kesenian-kesenian tradisional di Ngada. Berikutnya alasan kenapa saya memilih penelitian ini. Yang pertama, karena alat musik tradisional semakin banyak diminati oleh sebagian orang di wilayah Melanusa. Salah satunya alat musik suling, bumbardom, dan kulintang. Hanya saja mereka belum tahu bagaimana cara memainkannya. Yang kedua, jarangnya pembelajaran berbasis pendidikan non-formal di Ngada. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pembelajaran alat musik tradisional di Sanggar Persada. Yang kedua, seperti apa permasalahan di Sanggar Persada. Berikutnya, 1.3 tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis dapat menemukan tujuan dari penelitian ini, di antaranya sebagai berikut, yaitu dapat mengetahui dan memahami 1. Pembelajaran alat musik tradisional di Sanggar Persada. Yang kedua, permasalahan yang terjadi di Sanggar Persada. Berikutnya, 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi setiap orang yang ingin mempelajari alat musik tradisional di Sanggar Persada, sehingga dapat mempermudah untuk dipelajari, baik dari segi teknik maupun cara memainkan. Dan juga, penelitian ini dapat membantu pemahaman dalam bermain alat musik tradisional, baik dari segi pemahaman secara teori maupun pemahaman secara praktek. Yang ketiga, manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini penting untuk dijadikan landasan teori, sehingga dapat mempermudah setiap orang untuk belajar alat musik tradisional di Sanggar Persada dalam praktik sehari-hari, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengembangan ke teori-teori yang hasilnya untuk mempermudah dalam hal-hal pembelajaran. Bab 2, landasan teori, kajian pustaka, dan kerangka berpikir. 2.1 landasan teori. 2.1.1 pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan yakni satu sistem evaluasi untuk tiap-tiap individu untuk meraih pengetahuan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang objek spesifik serta khusus. Pengetahuan dapat didapat secara resmi itu menyebabkan pada tiap-tiap individu yakni mempunyai pola berpikir, tingkah laku serta akhlak yang sesuai dengan pendidikan yang diperolehnya. Yang kedua, tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 3, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Terdapat berbagai macam jenis pendidikan yang dijalani secara yudisi, di antaranya pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non formal. Berikutnya, belajar dan pembelajaran. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar
Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Sedangkan Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 menyatakan bahwa ada 3 domain belajar, yakni yang pertama domain kognitif, yaitu perilaku yang merupakan proses berpikir atau perilaku hasil kerja otak. Yang kedua, domain afektif adalah perilaku yang dimunculkan seseorang sebagai petanda kecenderungannya untuk membuat pilihan atau keputusan untuk beraksi dalam lingkungan tertentu. Yang terakhir, domain psikomotorik, yaitu perilaku yang dimunculkan oleh hasil kerja fungsi tubuh manusia. Berikutnya, pembelajaran, pengertian pembelajaran. Menurut Ensiklopedia Indonesia, pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Definisi sebelumnya mengatakan bahwa seorang manusia dapat melihat dalam perubahan yang tertentu, tetapi tidak pembelajaran itu sendiri. Berikutnya, ciri-ciri pembelajaran. Belajar merupakan upaya sadar yang disengaja. Belajar harus membuat siswa belajar. Tujuannya harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasilnya. Berikutnya, prinsip pembelajaran. Yang pertama, menarik perhatian. Yang kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan konsep atau prinsip yang tepat untuk dipelajari atau yang telah dipelajari. Yang terakhir, menyampaikan materi pembelajaran. Berikutnya, memberikan bimbingan belajar. Berikutnya, memberikan balikan. Berikutnya, menilai hasil belajar. Yang terakhir, memperkuat resensi atau transfer belajar. Berikutnya, tahap-tahap pembelajaran non formal. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu yang pertama menentukan kebutuhan belajar, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga identifikasi alternatif pemecahan kebutuhan dan masalah, yang keempat identifikasi sumber daya dan kendala, yang kelima penetapan kriteria pemilihan alternatif, yang keenam pemilihan alternatif pemecahan, yang ketujuh penyusun rancangan program pembelajaran. Berikutnya, tahap pelaksanaan. Itu yang pertama, menetapkan kebutuhan belajar. Kedua, menetapkan tujuan. Ketiga, identifikasi alternatif pemecahan kebutuhan dan masalah. Yang keempat, penetapan kriteria pemilihan alternatif. Yang kelima, pemilihan alternatif pemecahan. Yang keenam, penyusunan rancangan pelaksanaan program pembelajaran. Yang terakhir, tahap evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan. Dengan evaluasi dapat diukur kuantitas dan kualitas tercapainya tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat ukur tercapainya tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangan adalah tujuan pembelajaran. Berikutnya, pengenalan alat musik tradisional. Yang pertama, pengertian alat musik tradisional. Menurut Wikipedia, musik tradisional adalah musik yang hidup di masyarakat secara turun-temurun, dipertahankan sebagai sarana hiburan. 3 komponen yang saling mempengaruhi di antaranya seniman, musik itu sendiri, dan masyarakat penikmatnya. Yang kedua, alat-alat musik tradisional di Ngada. Yang pertama, foidoa. Foidoa adalah kurang lebih suling ganda atau suling berganda. Foidoa ini terbuat dari bambu kecil yang dalam pemakaiannya tidak seperti suling biasa lainnya yang hanya menggunakan sebilah bambu saja, melainkan terdiri dari 2 atau lebih suling yang digandeng dan digunakan secara bersama-sama. Yang kedua, bombardon
Alat musik bombardom terbuat dari bambu, ukurannya besar, yang dalam bahasa Ngada disebut peri, dan bambu berukuran kecil atau ila. Peri berfungsi menampung udara, sedangkan ila berfungsi meniup udara. Yang ketiga, alat-alat musik tradisional di Sanggar Persada Malanuda. Yang pertama ada suling bambu. Suling bambu adalah alat musik tiup yang terbuat dari kayu atau bambu. Suara suling berdiri lembut dan dapat dipadukan dengan alat musik lainnya yang baik. Suling modern untuk para ahli umumnya terbuat dari perak, emas, dan campuran keduanya. Selain itu, suling juga termasuk dalam golongan alat musik melodis karena terdiri dari berbagai macam nada. Yang kedua, bombardom. Cara memainkannya adalah dengan meniup bagian atas lubang bambu itu sambil sesekali mengangkat naik turun bambunya sesuai dengan irama dan lagu yang dinyanyikan. Alat musik bombardom biasanya dipadukan dengan alat musik suling ketika dipentaskan. Salah satu contohnya ketika dipentaskan oleh mahasiswa dan mahasiswi STKIP Citra Bakti Ngada, program studi pendidikan musik semester 6, dalam rangka pementasan ujian mata kuliah musik Nusantara. Yang ketiga, kulintang. Kulintang atau kulintang adalah alat musik yang terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar. Alat musik ini dimainkan dengan diiringnya oleh gong tergantung yang lebih besar dan drum. 1.3 2.3 Kajian pustaka. Penelitian ini didasari dengan beberapa penelitian, yaitu yang pertama, skripsi Alfian Ramadan, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung 2018 dengan judul Pembelajaran Seni Tari Itar Muli di Sanggar Widya Sasmita, Kabupaten Lampung, Jawa Tengah. Yang kedua, skripsi Angga Dika Saputra, mahasiswa jurusan Musik Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan judul Strategi Pembelajaran Musik Kulintang pada grup Bapungtar Ladis di Sanggar Bapungtar Jakarta. Kerangka berpikir. Dalam penelitian ini, penulis mencari dan menemukan hal-hal yang mengenai proses pembelajaran di Sanggar Persada maupun permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik itu secara manajemen maupun dalamnya seperti pelatihan alat musik, baik itu suling maupun alat musik lainnya. Bab 3. Metodologi penelitian. 3.1 Rancangan penelitian. Dalam rancangan penelitian ini ada beberapa pokok bahasan yang dirancang oleh peneliti yang mendasari atau yang melatar belakangi penulisan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, judul penelitian. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, metode pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. 3.2 Subjek penelitian. Penulis menjadikan Bapak Tony yang merupakan pendiri sekaligus pembimbing dari Sanggar Persada sebagai informan, sehingga dalam penelitian yang dilakukan penulis tidak terlalu kesulitan untuk mendapatkan informasi karena diperoleh langsung dari pendiri sekaligus pembimbing sanggar. 3.3 Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data, yaitu 1. Observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi. Yang kedua, instrumen penelitian. Yang pertama, paduan wawancara. Yang kedua, buku catatan atau buku harian. Yang ketiga, alat rekam. 3.4 Teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, pengajian data. Yang ketiga, kesimpulan dan verifikasi. Sekian dan terima kasih pemaparan seminar penelitian dari saya.